Saya pribadi, kalau punya gelar Habib, punya gelar Dzurriyyah dan lain-lain, enggak justru satu kebanggaan, beban. Makanya hati-hati sama aulia ini, hati-hati, jaga lisan. Saya ini mengkhawatirkan keadaan orang-orang sekarang yang terkena fitnah dengan mengatakan bahwa Ubaidillah bin Ahmad bin Isa Muhajir itu, Ubaidillah bin Ahmad bin Isa itu nasabnya enggak ada, terputus. Mereka itu mengaku-ngaku ahlul bait. Hadirin, keturunannya Ubaidillah itu yang aulia banyak. Saya khawatir. Saya nggak khawatir kalau saya nggak diakui, nggak paten aku. Karena seumur-umur saya belum pernah jadi ustadz itu terus bawa-bawa Habib, bawa-bawa nasab, itu belum pernah. Sampean tanya ke murid-murid saya yang saya ajar di pondok itu, pernah nggak saya ini cerita nasab saya atau cerita siapa saya? Nggak pernah sama sekali. Alhamdulillah. Saya ajarkan ilmu dan thariqah, itu aja. Cuman yang saya khawatirkan adalah ketika mereka menafikan nasabnya para aulia. Wani loh wong-wong itu. Mereka itu nanti kalau nggak merubah keyakinannya, ya kualat dengan ribuan para aulia Allah. Di Zambal itu, di zamannya Habib Abdurrahman Segaf itu, aulianya aja jumlahnya 10.000. Dan semuanya itu kebanyakan dzurriyyahnya siapa? Dzurriyyahnya Ubaidillah bin Ahmad bin Isa al-Muhajir. Lah kalau semua dinafikan, dianggap bahwa para aulia tersebut semuanya bohong, nasabnya bohong, ya coba aja dilihat, gitu aja. Kita lihat aja. Ya. Saya berharap mereka taubat. Cuman kalau mereka masih nggak mau taubat, ya sudah, kita lihat aja akhirannya. Ya. Apakah nanti mereka mendapatkan husnul khatimah atau kebalikannya su'ul khatimah. Ya. Anda jangan cuman gara-gara kekuasaan, jangan gara-gara harta digadaikan. Ya. Saya ingatkan, sekarang ini ada orang banyak yang musiun lil adab ma'al aulia, kurang ajar sama wali-wali Allah. Ya. Ceritanya ada 3 anak muda yang ziarah ke seorang wali min auliaillah. Yang satu niatnya tabarruk, adab, tabarruk, hatinya bersih, yakin ini wali Allah, minta doa genah. Yang satu niatnya tidak seperti itu, cuma niatnya ya daripada nganggur. Ya. Yang satu jahat, niatnya ngetes walinya Allah, temenan lagi wali. Maka wali itu dibukakan hijab oleh Allah, disingkap satu persatu. Amal akhir fahuwa mata ala su'il khatimah. Sing terakhir iki bakal mati su'ul khatimah. Padahal 3-tiganya ini santri semua, bukan orang awam loh, santri loh ini. Yang satu yang datang ke sininya nggak dengan etikot dan adab yang baik, daripada nganggur biasa, agak sombong, ya. Nanti oleh Allah dapat fitnah yang begitu besar. Dan yang satunya lagi yang niatnya lillahi ta'ala, akan ada saatnya dia berkata di zamannya kepada para aulia, di zamannya ana ya fil aulia ka Muhammad fil anbiya, aku di antara para wali seperti Nabi Muhammad di antara wali. Wa qadami tahta raqabati kulli wali. Ya, dan aku punya telapak kaki ini, nanti di bawahnya itu ada semua punggungnya para aulia, ya, di atasnya para wali. Saya kunu sultan min sultanul aulia, akan datang, akan ada saatnya dia menjadi rajanya para wali. Nah, itu sultan aulia itu Syekh Abdul Qadir Jailani. Yang kedua, bahasanya sekarang jadi tim sukses. Tim suksesnya pejabat kaya raya, mati kakek duit, ya, tenggelam dengan dunia. Wow. Akhirnya ibadahnya kacau, semuanya kacau, ya, karena tergiur dengan dunia dan kekuasaan.
Dan yang terakhir, mata ala su'il khatimah, dia mati su'il khatimah. Ya, betul yang pertama, jadi ya saya Qadir Jailani. Yang kedua, ke fitnah pejabat, akhirnya sibuk dengan pejabat, bergelimang harta, lupa kalau jadi ustadz. Dan yang terakhir, orang alim dia. Jatuh cinta seorang wanita yang kafir. Bapaknya nggak mau nikahkan kecuali orang ini murtad dulu. Karena dia ini orang alim, hadirin, pikirannya gini, aku tak rabi, tak murtad dulu aja. Setelah murtad, nanti berapa bulan balik Islam lagi. Karena dia sudah kadung cinta sama ini perempuan. Akhirnya dia masuk ke agama lain. Jadi kafir, nikah, dikasihkan anak perempuan. Belum sempat masuk Islam, mati duluan. Makanya hati-hati. Ya, sama aulia ini hati-hati, jaga lisan. Ya. Saya ini mengkhawatirkan keadaan orang-orang sekarang yang terkena fitnah dengan mengatakan bahwa Ubaidillah bin Ahmad bin Isa Muhajir itu, Ubaidillah bin Ahmad bin Isa itu nasabnya nggak ada, terputus. Mereka itu mengaku-ngaku ahlul bait. Hadirin, keturunannya Ubaidillah itu yang aulia banyak. Faqihul Muqaddam dan lain-lainnya itu banyak sekali. Ya. Termasuk aulia utis'a, termasuk banyak sudah. Maka mereka berani menafikan, ya, menafikan nasab mereka, mengatakan bahwa mereka semua itu mengaku-ngaku. Saya khawatir. Saya nggak khawatir kalau saya nggak diakui, tak paten aku. Ya. Karena seumur-umur saya belum pernah jadi ustadz itu terus bawa-bawa Habib, bawa-bawa nasab, itu belum pernah. Sampean tanya ke murid-murid saya yang saya ajar di pondok itu, pernah ndak saya ini cerita nasab saya? Atau cerita siapa saya? Ndak pernah sama sekali. Alhamdulillah. Saya ajarkan ilmu dan thariqah. Itu aja. Ya. Cuman yang saya khawatirkan adalah ketika mereka menafikan nasabnya para aulia. Wani loh wong-wong itu. Ya kita lihat aja akhiran mereka. Semoga tobat, dapat hidayah. Ya, yang seakan iki sing goblok-goblok kepengaruh dengan omongan-omongan tersebut. Ya. Dan nggak cerdas. Karena mungkin punya hati yang kurang baik juga, jadi gampang kepengaruh. Ya, saya khawatir mereka itu nanti kalau nggak merubah keyakinannya, ya, kualat dengan ribuan para aulia Allah. Di Zambal itu, di zamannya Habib Abdurrahman Segaf itu, aulianya aja jumlahnya 10.000 dan semuanya itu kebanyakan dzurriyyahnya siapa? Dzurriyyahnya Ubaidillah bin Ahmad bin Isa al-Muhajir. Nah, kalau semua dinafikan, dianggap bahwa para aulia tersebut semuanya bohong, nasabnya bohong. Ya coba aja dilihat, gitu aja. Kita lihat aja. Ya. Saya berharap mereka taubat. Cuman kalau mereka masih nggak mau taubat, ya sudah kita lihat aja akhirannya. Ya. Apakah nanti mereka mendapatkan husnul khatimah atau kebalikannya su'ul khatimah. Ya. Anda jangan cuman gara-gara kekuasaan, jangan gara-gara harta digadaikan, ya, syariatnya Allah. Ya, alhamdulillah, khususnya para nahdhiyin. Ya, Kiai Haji Miftahul Akhyar sudah mengatakan, kalau ada orang nahdhi mengingkari nasabnya Ba'alawi, ngerusak nasab keilmuannya NU. Hanya rujukan kitabnya orang-orang NU banyak juga dari Al-Ba'alawi, seperti kitab apa? Bughyatul Mustarsyidin, itu Habib Rahman Masyhur Ba'alawi. Dan banyak lagi mufti-mufti di Mekah itu Ba'alawi. Kitab Sulamut Taufik yang dibaca di pondok-pondok
Jawa, itu karangannya siapa? Habib Abdullah bin Husain bin Thair Ba'alawi. Kalau semua dilangi, apa ndak khawatir? Saya cuman kewajiban saya negor ngingetin. Kalau saya ndak diakui, ndak apa-apa saya. Apalagi kan Ahlul Bait sekarang ndak dapat khumus ghanaim. Habib dulu kalau habaib itu enak, rampasan perang itu dapat. Makanya dulu Ahlul Bait kaya-kaya. Lah sekarang kan nggak dapat lah. Jadi mau ngaku buat apa enggak oleh? Mau ngaku buat apa? Enggak dapat. Kalau dapat saya ngaku supaya dapat. Ini enggak dapat ya sudah. Diakui enggak diakui tetap enggak oleh. Ya. Jadi seperti itu. Dan saya pribadi kalau punya gelar Habib, punya gelar Dzurriyyah dan lain-lain, enggak justru satu kebanggaan, beban. Demi Allah ini beban. Beban karena kami meyakini kalau kami dekat sama Allah, taat sama Allah, punya ilmu, berjalan di jalan leluhur kami yang baik, berarti kami ini mulia. Tapi kalau kami justru jauh dari mereka, kami hina. Makanya jangan dikira dengan hal seperti ini menyakiti kita. Enggak sakit saya. Ya. Lagian yang mengakui, tidak mengakui juga la yusminu wa la yughni min ju'. Ya. Mau apa terus? Apa saya mau cari kekuasaan ya juga enggak. Nyalono DPR ya enggak. Nyalono ini enggak ada. Ya. Maka daripada itu saya cuma khawatir keadaan mereka. Ya. Yang ancamannya adalah laknat dari Allah Subhanahu wa taala wa su'il khatimah indal maut. Monggo diteruskan. Terus no gak popo. Kalau memang gak takut, monggo silahkan diteruskan. Ya, wallahu a'lam bi shawab. Nas'alullah an yaftah alaina wa 'alal hadirin futuhal arifin wa yafaqihna wa iyyahum fid din wa ya'limna wa iyyahum ta'wil wa yahdina wa iyyahum ila sawa'is sabil wa yarzuqna wa iyyahum fahman nabiyyin wa ilham malaikatil muqarrabin wa yaj'alna wa iyyakum minal ulama al-'amilin rasikhin.